Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Halo guys, welcome to my mini vlog. Gimana nih kali ini kabarnya? Udah ada pasangan apa belum? Kali ini aku akan mereview UMKM yang ada di Kendal, yaitu kos-kosan bersama teman aku, Ardan. Harganya menarik nih, Cak. Kali ini kita mau review tentang kos-kosan yang ada di Kendal. Itu menariknya apa? Nah, kos-kosan yang ada di Kendal itu kos-kosan yang sangat modern, eksklusif tentunya, yang sangat digandrungi oleh kaum muda ya, terutama untuk seumuran kita ini yang mungkin kuliah atau mungkin. Nah, gimana nih Mas kalau Menarik kayaknya nih. Langsung aja, check out. let's go. Ya, kembali lagi bersama kami berdua. Mau kemana, Cak? Kita akan melihat kos-kosan. Kos-kosan ini gimana menurut? Kos-kosan ini menurut saya cukup bagus ya. Ini kos-kosan terbaru. Ayo kita sembari sambil Jalan kita menuju kos-kosan survei kos-kosannya. ini. Oke teman-teman, selamat sore. Nah, sekarang kita sudah ada di kos-kosannya Ibu Mas Riah ini, ya Bu ya. Bu Mas Riah ya. Iya, jadi kalau bisa kita lihat nih teman-teman di sisi kiri kita nih. Nah, itu merupakan kos-kosannya Bu Mas Riah. Kira-kira ada 6 unit kamar nih. Terdiri dari 2 lantai. Kalau bisa kita lihat secara sekilas nih, kelihatan mewah gitu ya teman-teman ya kosannya. Pasti teman-teman itu ya yang terlintas sekilas di pikiran teman-teman, wah ini ada 6 unit kamar nih, omsetnya kira-kira berapa ini ya sebulannya. Buat teman-teman biar kita nggak bertanya-tanya lagi nih, coba kita langsung tanyakan saja ke Ibu Mas Tia. Selamat sore Ibu Mas Tia. Itu mau bertanya ini kepada Ibu Mas Tia nih, kira-kira nih
kenapa sih Bu Mas Ria itu kok lebih memilih bisnis UMKM kos-kosan nih daripada bisnis yang lain? Mungkin kenapa nggak jualan aja gitu? Kenapa sih Bu? Ya nggak bisa lah, nggak bisa. Nggak bisa. Oh iya. Bisanya kos-kosan. Oh, bisanya kos-kosan. Kalau tua, buat jaminan. Oh, buat jaminan di hari tua gitu ya Bu, biar mungkin di hari tua nggak perlu kerja yang berat lagi, udah dapat income per bulan gitu ya Bu ya. Oh. Ada berapa unit ya Bu kira-kira di kos-kosannya Bu ini? 6 ya. 6 unit. 2 lantai kos-kosan 6 unit ya Bu ya. Jadi ini satu lantainya ada 3 unit kamar ya Bu ya? Satu lantai 3 kamar ya? 6 kamar. Oh 6 kamar satu lantai. Oh Atas di atas 6, di bawah 6. Oh berarti ada 12 unit. di atas. Oh, pertanyaan. Jadi yang di atas Belum jadi. iya Bu. Oh berarti ini yang di atas lagi proses pembangunan nih teman-teman. Jadi Belum dibakar. oh iya Uangnya belum ada. bertahap ya Bu ya. Uang dulu kan mesti lah. Oh iya. Ayo orang. Nah ini Bu. Lalu untuk setiap kamarnya ini itu fasilitas per kamar tuh apa aja Bu? Ya kita serang. Ada kipasnya, Ibu kasur. kasur, terus lemari ada? Lemari. Lemari, tempat tidur. Oh, kamar mandinya dalam atau luar? Dan Oh, kamar mandi dalam. Ya, teman-teman. Jadi Bu Mas Ria ini memiliki fasilitas dalam kosnya itu yang pertama ada tempat tidur nih ya teman-teman. Ada tempat tidur, ada almari, disediakan kipas juga teman-teman. Disediakan kipas juga sama ada kamar mandi dalam nih. Jadi yang biasanya kan orang kalau cewek ya apalagi ya itu mencari kos-kosan yang kamar mandinya kamar mandi dalam. Kenapa sih? Rata-rata karena privacy gitu ya Bu. Kalau untuk luas kamarnya Bu, kira-kira berapa ya Bu? ya nggak tahu. Nggak tahu. Kira-kira. Ya, lumayan luas ya Bu ya. Oh, ini kos-kosannya untuk laki-laki perempuan atau campuran? Suami istri. Oh suami istri gitu. Berarti boleh laki-laki boleh perempuan ya Bu ya. Suami istri. Kan suami istri nggak boleh. Oh gitu. Oh iya Bu, baik terima kasih. Iya kan. Untuk harganya nih Bu per bulan nih berapa sih kira-kira satu kamarnya Bu? Satu kamar 500. Oh 500.000. Ya cukup terjangkau juga ya teman-teman dengan fasilitas yang diberikan. Apalagi tempatnya juga strategis juga ini teman-teman. Dekat dari pusat industri ya Bu, KIW, KIK, ada balai kesehatan juga nih teman-teman. Sama dekat di kampus-kampus yang ada di daerah Kendal ya. Dengan harga 500.000 kamar mandi dalam itu juga sudah termasuk murah ya, bisa dikatakan murah ya Bu ya. Oke. Semarang masuk jutaan. Iya, kalau di Semarang itu udah jutaan ya Bu. Kan kos biasanya Semarang sejuta. Oh iya, Semarang itu sudah mahal. Kalau untuk pertanyaan terakhir nih Bu ya, kalau untuk omsetnya ini ya yang ditunggu-tunggu sama teman-teman nih, omset per bulan itu kira-kira berapa sih Bu? Sektor. Penghasilan Bu? Nah, Ini habis kira-kira sekitar berapa itu? Jadi 3 jutaan ya per bulan ya Bu ya. Jadi ini teman-teman Bu Mas Ria ini omsetnya ya, karena yang ada 6 unit kamar yang sudah siap pakai, beliau omset per bulannya kira-kira ada sekitar 3 jutaan ya Bu. Itu teman-teman 3 juta omset bersih nih, kalian nggak ngapa-ngapain, cukup di rumah aja ya Bu ya. Uang datang sendiri gitu. Nah, baik Ibu, terima kasih. Mungkin itu sedikit pertanyaan yang ingin kita tanyakan ke Ibu Mas Ria. Sebelumnya kita mau minta izin lagi nih Bu untuk nge-review nih, mau melihat kos-kosannya, boleh Bu? Oh ya, baik, terima kasih Bu Mas Ria. Halo. Sebelumnya kan tadi Nanda sudah mewawancara ibunya yang punya kos-kosan. Sekarang jadi waktunya aku sama Asti nih buat nge-review.
Di sini aku bakalan nemenin Mbak Diva buat nge-review kosan Ibu Masriah. For your information nih guys, kalau Mbak Diva ini ternyata juga anak kos loh. Jadi bisa sedikit sharing tentang dunia anak kos. Ya kan Mbak Diva? Iya bener banget ya. Jadi yaudah nggak usah banyak basa-basi deh, kita langsung lihat aja nih, ayo. Bisa dilihat ya dari depan, ini gerbangnya udah juga lebar, bisa masuk buat mobil. Luas juga sih parkirannya. Selain itu, di sini juga ada beberapa fasilitas, antara lain 2 CCTV dan juga WiFi yang tersedia. Jadi cukup memudahkan untuk penghuni-penghuni yang ada di kos. Bisa dilihat dari sini, dari luar, dari segi tampilan cukup nyaman ya guys, dan juga kebersihannya juga sangat terjamin. Selain itu ada beberapa peraturan tata tertib yang ada di kos. Dan yang perlu kalian tahu nih ya, ini kan luas nih, dari depan aja kelihatannya udah luas. Dia di harganya tuh 500.000, tapi fasilitasnya itu kayak ya 500.000 itu terlalu murah untuk kosan seperti ini ya, karena di dalamnya juga ada kipas angin, kasur, kamar mandi dalam, terus ada lemari juga pastinya, terus ada wifi juga. Ada wifi, CCTV-nya juga ada 3, 1, 2, 3. Menurut aku untuk harga 500.000 kosan yang seperti ini terlalu murah, bener. Berhubung semua unit yang ada di lantai pertama udah full, ayo kita lihat unit yang ada di lantai kedua. Yang kebetulan lagi dalam proses pembangunan, jadi kita cuma lihat Dari- seberapa luasnya gitu kamarnya gitu. Dari lantai 2 ini kita bisa lihat pemandangan daerah sekitar kos-kosan ya teman-teman. Pertama view di daerah Kendal. Bagus nih kalau malam-malam kita lihat pemandangan dari sini. Yuk kita intip isi di dalamnya. Berhubung tadi ya di bawah ini kan unitnya udah penuh semua nih, jadi kita nggak bisa nih nge-review lebih lanjut tentang gimana look dalamnya di kos tersebut. Nah ini di atasnya itu ada unit lagi, cuman masih dalam proses pembangunan nih guys. Bisa kita lihat ya di sini itu apa berarti ruang tamu guys. Ini ruang tamunya teman-teman. Nah lumayan luas juga sih untuk ukuran kos dengan harga 500.000. Masuk lagi ke dalam. Di sini ada petakan slotnya. Ada petakan kira-kira sih 1 meteran. Nah ini mungkin bakalnya nanti akan jadi kamar mandi sama dapur kecil-kecilan guys gitu. Kalau kita bandingin sama kos-kosan di daerah Semarang ini ya, karena memang sana penduduknya mungkin udah padat juga kan, 500.000 itu udah jarang banget ditemuin kosan seharga segitu. Ayo kita lihat ke unit yang lainnya teman-teman. Ada kira-kira 6 unit nih, 6 unit yang sedang dalam proses pembangunan. Listriknya juga udah pakai pulsa ya teman-teman ya. Jadi 500.000 itu belum termasuk sama pulsa ya teman-teman ya. Cuma sudah termasuk sama airnya. Jadi pulsanya ya kalian ya tambah budget sendiri. Sekian review kita tentang bisnis UMKM kos-kosan di salah satu kos-kosan di Kota Kendal ya guys. Oh wait. Emang bisnis kos-kosan tuh termasuk UMKM ya? Oh iya dong, tentunya kos-kosan ini masuk ke UMKM, karena UMKM itu sendiri kan kayak usaha kecil sampai menengah yang dilakukan untuk mencapai keuntungan, untuk mencari keuntungan. Nah kriterianya, 1
dia tidak memiliki apa ya, modal yang lebih dari 10 miliar, asetnya tidak lebih dari 10 miliar, omsetnya tidak lebih dari 2,5 miliar, dan tidak memiliki karyawan lebih dari 100. Nah, yang itu tuh yang membuat kos-kosan itu tuh masuk ke dalam kategori UMKM gitu, Tin. Oh gitu ya, Dit. Wah, kita juga dapat sedikit pembelajaran ya dari sekian. So, cukup sekian vlog kita hari ini. Jumpa lagi di vlog kita selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Ini